Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang materi akuntansi yang ketujuh, yaitu komponen dasar akuntansi. Nah, di video aku yang sebelumnya tentang persamaan dasar akuntansi, aku telah membahas tentang 5 komponen dasar akuntansi. Nah, di video kali ini aku akan menjabarkan komponen dasar akuntansi yang pertama, yaitu aset. Oke, kita belajar bersama ya. Aset adalah sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu, perusahaan, atau negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aset adalah sesuatu yang memiliki nilai tukar. Arti aset lainnya adalah kekayaan. Sementara dalam akuntansi, pengertian aset adalah sebagai kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan ketika melakukan proses operasinya. Dalam praktik akuntansi, nilai aset suatu perusahaan akan terus diperbaharui dan harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Aset adalah komponen penting karena menunjang berjalannya aktivitas perusahaan. Tanpa adanya aset, perusahaan tidak akan bisa menjalankan roda bisnisnya sama sekali. Kata lain dari aset adalah aktiva atau bisa juga disebut sebagai harta. Selanjutnya kita akan membahas tentang 7 sifat aset. Yang pertama, aset adalah sumber daya. Aset merupakan sumber daya baik perorangan maupun pribadi yang bisa dimanfaatkan secara ekonomi. Yang kedua, aset bisa diperjualbelikan. Aset bisa diperjualbelikan karena aset memiliki nilai ekonomi. Dalam hal ini, bisa ditukar dengan aset lainnya yang bernilai sama. Yang ketiga, aset bisa dikonversikan menjadi uang tunai. Aset adalah harta, sehingga tentunya bisa dikonversikan menjadi uang tunai, meskipun pada dasarnya juga uang adalah aset. Yang keempat adalah dikuasai perusahaan atau perorangan. Sifat aset adalah dimiliki dan atau dikuasai suatu perusahaan agar menghasilkan nilai lebih tinggi. Aset dapat berasal dari kepemilikan pribadi yang dibeli dengan modal sendiri, hibah, atau diberi hak pemakaian oleh orang lain. Sifat yang kelima adalah aset memberikan manfaat di masa depan. Sifat dari aset adalah wajib memiliki sifat produktif yang artinya mampu menambah kas dan mengurangi hutang. Selain itu, aktiva juga dapat menghasilkan barang dan jasa, melunasi kewajiban perusahaan, memenuhi keperluan bisnis, dan dapat ditukar dengan bentuk aktiva lain. Sifat yang keenam adalah diperoleh dari transaksi ekonomi di masa lalu. Aset adalah sumber daya berasal dari aktivitas yang timbul di masa lalu. Setiap transaksi ekonomi perusahaan dahulu akan berdampak pada hal-hal di masa sekarang, salah satunya aktiva. Terkumpulnya aktiva biasanya dikarenakan penambahan profit, hibah, dan sebagainya. Dan sifat aset yang terakhir adalah aset dapat dipindahtangankan. Aset dapat dipindahtangankan baik dipinjamkan maupun dibeli. Terdapat 3 jenis aset. Yang pertama dari sisi bentuknya, yang kedua dari sisi likuiditasnya, dan yang ketiga berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama, aset dari sisi bentuknya. Aset dari sisi bentuknya terbagi menjadi 2, yaitu aset berwujud dan aset tak berwujud. Aset berwujud adalah aset yang memiliki wujud fisik atau bisa dilihat seperti gedung, tanah, barang dagang, mesin, surat berharga, kantor, uang kas, dan sebagainya. Sedangkan aset tak berwujud adalah aset yang tidak memiliki wujud namun memiliki nilai yang bisa ditukarkan. Contoh aset tak berwujud adalah hak paten, merek dagang, hak cipta, kekayaan intelektual, dan sebagainya. Jenis aset yang kedua bisa dilihat dari sisi likuiditasnya. Aset bisa dibedakan dari likuiditasnya, yang berarti seberapa besar aset tersebut bisa dicairkan menjadi uang tunai. Kategorinya adalah jenis aset yang kedua dilihat dari sisi likuiditasnya. Aset bisa dibedakan dari sisi likuiditasnya, yang berarti seberapa besar aset tersebut bisa dicairkan menjadi uang tunai. Kategorinya adalah aset lancar dan aset tidak lancar. Yang pertama adalah aset atau aktiva lancar. Aktiva lancar adalah aset yang memiliki sifat mudah ditukar atau dicairkan melalui transaksi uang tunai. Contohnya surat berharga, kas, piutang dagang, wesel, persediaan, hingga emas.
Yang kedua adalah aset atau aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang sulit diubah bentuknya menjadi kas atau bentuk lainnya, atau disebut juga sebagai aktiva tidak lancar seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah jenis aset berdasarkan jangka waktunya. Jenis aset berdasarkan jangka waktunya terdiri dari dua, yaitu aset tetap dan yang kedua aset tidak tetap. Aset tetap adalah jenis aset yang bersifat jangka panjang dan tidak akan diperjualbelikan dalam waktu singkat. Aset jenis ini bersifat penting bagi perusahaan yang hanya dibeli atau disewa dalam satu kali jangka waktu yang cukup lama, contohnya tanah, pabrik, mesin, dan sebagainya. Yang kedua adalah aset tidak tetap. Aset tidak tetap juga biasa disebut aset tak berwujud, lantaran jenis aset ini tidak memiliki bentuk yang bisa dilihat dan dirasakan. Contohnya franchise, goodwill, merek, dan sebagainya. Untuk itulah, aset adalah hal yang penting dalam setiap bagian perusahaan. Jadi teman-teman, kesimpulan dari materi kali ini adalah kita bisa mengetahui bahwa aset sangat penting bagi perusahaan, karena dengan adanya aset bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan di masa yang akan datang.